Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Kita lanjutkan kitab yang baru, Kitabu Adabit Ta'am. Kitab tentang adab-adab makan. Ta'am dalam syar'i terkait makanan dan juga minuman disebut dengan ta'am. Dan ini menunjukkan agar kesempurnaan Islam, di mana Islam mengajarkan segala hal, mulai adab-adab yang paling utama, adab-adab terhadap Allah Subhanahu wa taala terkait dengan akidah, sampai adab-adab keseharian, sampai adab-adab buang hajat. Oleh karenanya ketika ada seorang musyrik datang kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan, "Allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah?" Apakah nabimu mengajarkan kalian segala sesuatu sampai masalah adab buang hajat? Kata Salman, "Ajal." Iya, ya, maksudnya sesuatu yang perlu dibanggakan. Sehingga Islam tidak butuh dengan ajaran lain. Tidak butuh dengan filsafat, tidak butuh dengan teori-teori orang luar, ya. Islam sudah sempurna. Allah turunkan firman-Nya, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan baik kalian agama kalian. Oleh karenanya seorang Yahudi pernah datang kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ayatan fi kitabikum law nazalat alaina ma'syaral yahud la takhadnaha 'ida." Ya. Suatu ayat yang turun kepada kalian wahai kaum muslimin, seandainya turun kepada kami orang-orang Yahudi, tentu kami akan menjadikannya hari raya. Ayat apa itu? Yaitu ayat "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Ya. Hari ini telah aku sempurnakan baik kalian agama kalian. Maka Umar berkata, saya tahu ayat tersebut turun kepada Nabi SAW ketika Nabi sedang di Padang Arafah. Ya. Maka turun ayat tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya semua yang diajarkan Nabi sudah lengkap, tidak kurang sama sekali. Sampai di antaranya adab-adab makan, ya. Kemudian di bawah kitab ini banyak bab-bab. Jadi kitab itu adalah judul utama, kemudian di bawahnya sub-sub judul disebut dengan bab. Babut tasmiyah fi awalihi wal hamdi fi akhirih. Bab mengucapkan bismillah di awal makan dan mengucapkan alhamdu di akhir makan. Ini di antara metode yang diajarkan oleh Nabi SAW agar menjadikan kegiatan keseharian menjadi ibadah. Ketika seorang mengatakan bismillah, agar teringat dia makan karena Allah Subhanahu wa taala, dia makan dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan setelah makan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menjadikan makanan yang dia makan bisa membuat dia ingat agar dijadikan sebagai ibadah. Karena seorang mukmin berusaha semua aktivitas dia bernilai ibadah. Sampai makan yang dia makan pun dia niatkan agar bisa menguatkan dia untuk beraktivitas beribadah kepada Allah, untuk mencari nafkah buat anak istri, untuk giat yang bermanfaat, untuk bersilaturahmi, untuk berbakti sama orang tua. Tentunya butuh energi, dan makanlah sumber energi. Maka seorang berusaha ketika makan diniatkan karena Allah. Karena ini kegiatan keseharian, ya. Sama seperti istirahat. Istirahat juga dibutuhkan agar kita punya energi. Oleh karenanya Mu'adz bin Jabal mengatakan, "Li inni la ahtasibu fi naumati kama ahtasibu qaumati." Sungguhnya aku berniat mendapatkan pahala dengan tidurku sebagaimana aku berniat dapat pahala dengan salat malamku. Itu ketika salat malam saya ingin dapat pahala, ketika tidur pun saya niatkan untuk dapat pahala, karena saya tidak akan kuat salat malam kecuali dimulai dengan apa? Tidur, ya. Maka seorang kalau tidur niatnya untuk salat malam, tidurnya juga berpahala. Sama dengan makan, kalau dia makan niatnya untuk energi supaya beraktivitas, yang menjalankan kegiatan, ya, maka berpahala. Maka di antara yang buat kita ingat, kita bilang bismillah. Setelah makan bilang alhamdulillah. Tapi kemudian beliau membawakan beberapa hadis terkait dengan hal ini. Pertama, wa an Umar bin Abi Salamah radhiyallahu taala anhuma, ya. Umar anaknya Abu Salamah. Abu Salamah menikah dengan Ummu Salamah, kemudian memiliki beberapa anak, dengan kisah yang tragis ketika kisah hijrah Abu Salamah terlebih dahulu, kemudian Ummu Salamah ditinggal, kemudian Salamah diperebutkan oleh kubu Abu Salamah sama kubu Ummi Salamah, sampai akhirnya ditarik tangannya sampai copot. Akhirnya setelah setahun Ummu Salamah kemudian menyusul
Abu Salamah. Mereka punya beberapa anak, di antaranya adalah Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah. Jadi Umar ini termasuk anak yang di Rabibah, yaitu anak bawaannya Ummu Salamah. Karena Abu Salamah meninggal dunia, dia bawa beberapa anak. Ya. Di antaranya ada Zainab, ada Umar. Makanya ketika waktu Rasulullah SAW mau ngelamar Ummu Salamah cari-cari alasan ya supaya tidak dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saking cintanya kepada Abu Salamah. Dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya sudah tua. Yang kedua, saya punya anak-anak yang harus diurus. Yang ketiga, saya pencemburu." Ini semua syubhat Rasulullah bantah. Kata Rasulullah SAW, "Adapun kau tua, saya lebih tua. Adapun anakmu nanti saya ngurus. Adapun kau pencemburu, saya akan berdoa kepada Allah agar cemburumu dihilangkan." Akhirnya menikah dengan Ummu Salamah, dan kalau kita baca sejarah kehidupan Nabi dengan istri-istrinya dalam rumah tangganya, tidak disebutkan Ummu Salamah pencemburu. Tadinya pencemburu, jadi apa? Jadi tidak pencemburu. Subhanallah ya. Dan demikianlah doa Nabi dikabulkan. Nah, di antara anak bawaannya lah Umar bin Abi Salamah. Oleh karena Nabi tegur ya, atau mengarahkan dia. Dari Umar bin Abi Salamah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW berkata kepadaku, "Ya gulam, samillah," wahai si remaja atau si anak, baca sebutlah nama Allah kalau makan. "Wa kul bi yaminik," makanlah dengan tangan kananmu. "Wa kul mimma yalik," dan makanlah yang dari arahmu. Itu jangan loncat kanan, loncat kiri. Apalagi saya menyeberang ke piring orang. Maka di sini Rasulullah menyebutkan 3 adab. Adab semuanya penting. Pertama, bismillah. Bismillah manfaatnya banyak. Di antaranya mengingatkan kita bahwasanya kita bisa dapat ibadah, menjadikan tradisi keseharian mendapatkan pahala. Juga mengingatkan bahwasanya makan ini dari Allah Subhanahu wa taala ya. Juga mencegah setan ikut makan. Di antara faedahnya nanti akan datang hadis-hadis mencegah setan ikut apa? Makan. Karena kalau kita tidak bilang bismillah, setan ikut makan. Kalau setan ikut makan, dia kenyang. Kalau dia kenyang, dia kuat menggoda kita ya. Kemudian yang kedua, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, sebagaimana sudah kita bahas. Itu perkara-perkara yang baik maka dengan tangan kanan. Di antara adab, di antara kesopanan, di antara keindahan. Dan subhanallah, tangan kanan dijadikan tangan untuk melakukan hal yang baik. Kemudian wakul mimma yalik, dan makanlah dari yang di arahmu. Ini kelihatannya sepele, tetapi sebenarnya manfaatnya banyak. Mengajarkan kita tidak tamak terhadap milik orang lain, mengajarkan anak untuk adil karena masing-masing ada apa? Jatahnya ya. Sehingga jangan loncat meskipun makanan, tapi dari perkara kecil ini nanti dia ditarbiyah sampai besar. Tidak offside, benar enggak? Sekarang musim bola kan sudah lewat. Tidak tangannya loncat kemudian apa? Ngambil dari jatah orang. Maka ditarbiyah sejak kecil dalam adab makan sehingga dia tahu adab. Dia adab. Ini kesopanan, tidak baik kita kemudian tangan makan jatah orang, tentu tidak sopan ya. Tidak sopan ya. Maka ini meskipun kelihatan sederhana tapi ini mengajarkan seorang untuk berbuat adil, tidak menzalimi orang lain, kemudian berbagi kesenangan sama orang ya. Dia makan jatah dia, kita tidak makan jatah orang ya. Masing-masing diberi kesempatan dengan ditarbiyah sejak adab dalam makan. Ini tentunya ketika makan dalam satu apa? Nampan bersama ya. Karena di antara sunnah kita makan bersama ya. Makan bersama maka ada aturannya ya. Saya pernah dulu iseng ngerjain orang ya. Ini kisah lama ya. Jadi kita sahur di Masjid Nabawi, kasih makanan. Kita 5 orang Indonesia, ada orang luar gabung dengan kita 1. Ternyata dia makan tidak beradab. Dia makan bagian dia udah habis, kemudian dia mulai ngambil bagian-bagian kita. Terus teman-teman mulai terganggu. Saya bilang, hitungan ketiga, angkat semua ayam kalian. 1, 2, 3, terus diangkat dia malu. Dia malu karena dia mau ngambil ayam kita angkat. Biar pelajaran bagi dia. Terus saya tegur, kamu kalau makan jangan begitu. Ini makan jatah orang, tidak beradab seperti itu ya. Dia lupa saya orang Papua. Baik. Jadi tidak mengapa kalau ada orang melakukan kesalahan kita tegur ya, terutama masih anak-anak. Karena kalau anak-anak ditegur tidak tersinggung, tapi udah besar mudah tersinggung. Tapi kalau kita enggak negur akan jadi tradisi dia.
bisa jadi nasihat kita sampaikan meskipun dia tidak terima saat itu, tapi akan masuk ke dalam hatinya. Untuk kedua, tiga kali dia akan hati-hati ketika makan. Meskipun dia marah-marah ya, dia marah-marah tapi biarin aja ya. Tapi orang itu tidak marah waktu itu saya tegur. Tapi kita lanjutkan. Hadis kedua, wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat qala Rasulullah sallam, kata Aisyah radhiyallahu anha Rasulullah sallam bersabda, "Idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi ta'ala fa in nasiya an yadhkura ismallahi ta'ala fi awwalihi falyaqul bismillahi awwalahu wa akhirahu." Jika salah seorang dari kalian makan, maka hendaknya mengucapkan bismillah. Disebut nama Allah. Jika dia lupa untuk menyebut nama Allah di awalnya, maka hendaknya dia ucapkan ketika dia ingat. Sementara dia masih makan, dia ingat mungkin tinggal 2 suap, 3 suap, dia baru ingat saya belum bilang bismillah. Maka dia masih bisa memperbaiki dengan mengatakan bismillahi awwalahu wa akhirahu, yaitu bismillah dari awal sampai akhir. Maka hal ini akan menambal kesalahan dia yang awal. Ini tentunya dia lupa tidak sengaja, maka seorang berusaha jangan lupa. Dan ini dalil bahwasanya Rasulullah semangat agar seorang tidak lupa mengucapkan apa? Bismillah. Ya. Meskipun dia mengingatnya di akhir. Ya, agar makan yang tadi dia sudah makan menjadi berkah dari awal sampai akhir. Karena dia lupa mengucapkan Bismillah. Ini dalil di antara pentingnya mengucapkan Bismillah. Ini juga terkait dengan minuman. Makanan minuman sama ya. Berkata Ibnu Muflih Al-Maqdisi, "Wa tasmiyatu barakatut ta'am." Tasmiyah adalah keberkahan bagi makanan. Yakfil qalil biha, maka seorang mengucapkan bismillah Allah turunkan keberkahan sehingga terkadang sedikit cukup bagi dia. Wa biduniha la yakfi kama dalat alaihi al-ahadits. Terkadang tidak mengucapkan bismillah menjadi orang rakus, menjadi tamak, merasa kurang. Ya. Kemudian dia menyebutkan dalil akan hal ini. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. An Jabir radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu bersabda, "Idza dakhala rajulu baitahu fa dzakara Allah ta'ala inda dukhulihi." Jika seorang masuk rumahnya kemudian dia berzikir kepada Allah ketika masuk, ya, entah dia mengucapkan salam ya, atau dia berzikir kepada Allah. Wa inda ta'amihi, kemudian dia juga berzikir kepada Allah ketika makan, di antaranya menyebut bismillah. Qala syaitan li ashabi, maka syaitan berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat menginap bagi kalian dan tidak ada makan malam bagi kalian. Tidak ada tempat menginap, tidak ada makan malam. Kenapa? Karena penghuninya ketika masuk rumah mengucapkan nama Allah dan penghuninya ketika makan mengucapkan nama Allah. Seandainya tidak mengucapkan nama Allah, kita bisa menginap di rumah ini. Seandainya dia makan tidak mengucapkan nama Allah, kita bisa ikut makan dari makannya. Ini dalil bahwasanya setan menyertai manusia dan bisa tidur bareng di rumah kita kalau kita tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Apalagi lagi rumah kemudian isinya maksiat, khamar, majelis maksiat, film-film dan yang lainnya, maka setan bisa saja masuk menyertai. Wa idza misalnya ada patung-patung ya, ada lukisan-lukisan makhluk hidup bernyawa ya, khawatirnya malaikat tidak masuk, setan yang masuk. Efeknya nanti ya, efeknya membuat kita malas beribadah, membuat kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, membuat rumah tidak berkah. Maka kenapa setan ikut nginap? Ini perkara yang gaib yang harus kita imani. Wa idza dakhala falam yadhkurillaha ta'ala inda dukhulihi, dan jika dia masuk rumah tidak berzikir kepada Allah ketika masuk rumah, qala syaitan, maka syaitan berkata, adraktumul mabit, ya, ada tempat untuk bisa nginap. Wa idza lam yadhkurillaha ta'ala inda ta'amihi, kalau dia tidak menyebut nama Allah ketika makan atau ketika minum, qala adraktumul mabit wal asya, kita dapat nginap dan kita juga dapat makan malam. Rawahu Muslim, ya. Maka hadis riwayat Muslim, maka ini dalil bahwasanya mengucapkan nama Allah sangat penting, karena kalau tidak diucapkan nama Allah, syaitan ikut makan dari makanan kita. Bagaimana cara makannya Allah alam, ini perkara gaib, kita enggak tahu ya. Yang penting kita makan, setan juga ikut makan. Kenapa? Karena lupa mengucapkan bismillah. Bahkan setan juga ikut nginap kalau kita tidak menyebut nama Allah ketika masuk rumah ya. Assalamualaikum warahmatullahi.
Ya, kalau kita masuk rumah bismillahi kharajna, bismillahi walajna. Kita berzikir kepada Allah ya. Hadis berikutnya masih tetap masalah mengucapkan bismillah ketika makan. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kunna idza hadarna ma'a Rasulillah ta'aman lam nadha aydiyana hatta yabda Rasulullah sallam fayadha yadahu. Kalau kami hadir bersama Nabi SAW menghadiri undangan makan atau suatu makanan yang dimakan bersama, maka kami tidak meletakkan tangan kami di makanan tersebut, entah satu nampan yang dimakan bersama. Kami tidak meletakkan tangan kami sampai Nabi yang pertama kali meletakkan tangannya. Ini adab kalau ada orang lebih tua, biar dia mulai makan. Ada orang mungkin ada ahli ilmu kita muliakan biar dia duluan ya. Jadi ini antara sunnah yang dikerjakan oleh para sahabat. Mereka tidak meletakkan tangan mereka kecuali Nabi yang lebih dahulu. Maka suatu hari wa inna hadarna ma'ahu marratan ta'aman. Suatu hari kami bersama Nabi menghadiri suatu makanan. Faja'at jariyatun ka'annaha tudfa. Maka datang budak kecil atau wanita kecil, anak-anak kecil perempuan, seakan-akan dia terdorong. Fadhahabat litadha yadaha fi ta'am, dan dia ingin meletakkan tangannya di makanan, ingin ambil makanan. Fa akhadha Rasulullah sallallahu biyadihi, maka Rasulullah tahan dia enggak jadi ambil makanan, dia mau makan. Biasanya Rasulullah sallallahu biarin, namanya Rasulullah sayang anak kecil, ambil aja. Tapi kali ini Rasulullah sallallahu tidak biarkan dia ambil makan. Rasulullah bahkan cegah tangan dia. Tsumma jaa Arabiyun fa ka'annama yudfa. Kemudian datang lagi Rasulullah belum ambil makan, datang lagi Arab Badui. Seakan-akan dia terdorong. Kemudian dia tergesa-gesa pengin ngambil makanan, maka fa akhadha bi yadihi. Rasulullah pegang lagi tangannya. Rasulullah sangat dermawan, artinya mau ambil aja, tapi kali ini Rasulullah tahan. Kenapa? Maka Rasulullah jelaskan kenapa saya tahan anak perempuan tadi dan saya tahan orang Arab Badui tadi. Faqala Rasulullah sallam inna syaitana yastahillu ta'ama an la yuzkara smullahi ta'ala alaihi. Ya. Sungguhnya setan ingin makanan yang diletakkan dia ingin makan. Tapi kalau dia ingin makan, makanan tersebut harus dimakan tanpa mengucapkan apa? Bismillah. Kalau ucapkan bismillah dia enggak bisa ikut makan, maka setan nunggu-nunggu. Maka setan ingin memanfaatkan anak perempuan ini dan orang Badui tadi agar mereka makan tidak bilang bismillah, maka setan mulai ikut makan. Wa innahu jaa'a bihadzal jariyati liyastahilla biha. Maka setan mendatangkan anak perempuan ini agar dia makan tidak bilang bismillah sehingga setan bisa makan dari makanan tersebut. Fa akhadhtu bi yadiha, maka saya tahan tangannya. Kemudian tidak berhasil, dia goda lagi Arab Badui. Maka mereka mungkin yang kemudian tidak punya ilmu. Kalau goda sahabat ketika itu, sahabat tidak bakalan tergoda karena mereka tahu adabnya. Harus, kalaupun sahabat pun melanggar adab makan dulu sebelum Nabi, mereka pasti bilang apa? Bismillah. Maka dia goda orang yang tidak punya ilmu atau masih kecil, digoda. Maka dia pun datang dengan bihadzal a'rabi liyastahilla biha. Maka setan pun membisiki atau menggoda orang Arab Badui ini untuk makan tanpa bismillah. Fa akhadtu biyadihi, maka aku pun pemegang tangannya, aku cegah. Walladzi nafsi biyadihi. Inna yadahu fi yadi ma yadihi ma. Sungguhnya demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguhnya tangannya setan berada di tanganku bersama tangan kedua orang tadi. Yaitu ketika setan menggoda anak perempuan tadi, setan tangannya ikut bersama tangan perempuan tadi. Ketika Nabi pegang, Nabi juga pegang tangannya setan dan tangan anak perempuan tadi. Ketika Arab Badui tadi juga ingin makan, Rasulullah pegang tangan Arab Badui, ternyata ada tangan setan juga di situ, cuma tidak kelihatan. Dan Rasulullah SAW terkadang diberi kemampuan oleh Allah untuk menangkap apa? Setan. Seperti dalam satu hadis Rasulullah SAW sedang sholat, tiba-tiba datang jin ifrit. Jin ifrit kelas kakap ya, bukan jin tomang, jin ifrit kelas kakap. Kemudian datang menggoda Nabi, ingin mengganggu salatnya, maka Nabi kata Nabi, "Fa'amkanani Allahu minhu." Maka Allah menjadikan aku mampu untuk menangkapnya. Maka saya pun cekik dia sampai saya merasakan lidahnya. Kata Rasulullah, kalau tidak saya ingat doa saudaraku Sulaiman, tentu saya akan ikat setan ini di tiang Masjid Nabawi agar bisa dilihat oleh orang-orang di pagi hari. Ya. Tapi saya ingat doa Nabi Sulaiman. Nabi SAW pernah berdoa, wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, anugerahkanlah aku satu kerajaan yang tidak boleh seorang pun setelahku memiliki kerajaan seperti itu. Di antaranya kerajaan yang menguasai apa? Syaitan. Maka Nabi saya tidak berhak menguasai syaitan. Ya, cuma sekedarnya saja. Kemudian Rasulullah lepaskan syaitan tersebut. Nah, di sini Rasulullah sempat pegang tangannya. Ya.
Tapi sahabat tidak melihat ya. Maka ini dalil bahwasanya setan berusaha menggoda manusia dan membisik-bisikan, dan dia berusaha seperti agak ada dorongan ya. Oleh karenanya Rasulullah melarang jika seorang memberi pedang, jangan kasih tajamnya tapi dibalik atau dalam sarung. Demikian juga jangan main-main dengan pistol, karena setan bisa saja membuat sesuatu gerakan atau sehingga dia akhirnya kepencet atau ketindis atau akhirnya bisa menikam atau menembak. Maka tidak boleh nakut-nakuti, duduk, ngeri. Jangan, saya cuma main-main, khawatir ada ide apa tiba-tiba dia, setan kan biasanya menggoda. Memang setan tidak dorong, tapi setan bisa menggoda, dan setan bisa mungkin merangsang jarinya atau apa. Buktinya tadi kata Nabi, tangan setan ada sama tangan dia, berarti ada usaha setan untuk merangsang wanita tersebut atau laki tadi untuk ikut ngambil segera. Ikut ngambil apa? Segera. Tentu dia tidak seperti kita manusia bisa ditarik, tapi dia tetap ada usaha. Maka jangan pernah bermain-main dengan benda tajam, karena setan bisa ikut serta seorang tanpa sengaja kemudian menembak atau menikam atau ada ide-ide sinting muncul di kepalanya sehingga kemudian dia bisa saja melakukan hal yang tidak-tidak. Dan betapa sering terjadi main-main kemudian terjadi benar-benar nembak. Maka ini dalil bahwasanya setan menanti-nanti. Jadi kalau ada nasi padang depan antum, setan nanti-nanti. Bismillah enggak ya? Bismillah enggak? Suruh ngobrol, telepon macam-macam. Wah, makan lupa bismillah. Setan ikut makan nasi padang, masyaallah. Karena setan menanti. Datang ke rumah juga lihat ada. Setan tahu baca bismillah enggak? Oh, kalau enggak, ayo masuk. Dia lupa bismillah. Tadi ngobrol-ngobrol tidak bilang bismillah, makan. Akhirnya bisa ikut makan malam. Entah bagaimana caranya yang masuk dalam tubuh kita tapi dia ikut makan. Perkara gaib kita enggak tahu. Ya, perkara gaib kita enggak tahu. Yang penting kita makan, dia juga ikut makan. Waliyadzubillah. Makanya karena para sahabat tidak melihat Nabi pegang tangan syaitan, maka Nabi menekankan. Nabi mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi." Rasulullah bersumpah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Inna yadahu. Sungguhnya tangan syaitan tadi saya juga pegang. Cuma sahabat enggak lihat. Karena Rasulullah sedang menyampaikan sesuatu yang gaib. Untuk menunjukkan bahwasanya syaitan begitu semangat ingin makan ya. Sehingga dia menggoda sampai dia ikut memegang tangan wanita anak perempuan tadi dan ikut memegang tangan Arab Badui tadi ya. Jadi kalau bahasa Arab A'rabi artinya Arab Badui. Kalau Arabi Arab kota. Kalau A'rabi Arab apa? Arab Badui. Jadi kalau orang bilang antum kayak A'rabi jangan bangga. A'rabi maksudnya Arab Badui. Kamu kayak A'rabi. Mirip A'rabi kamu ya. Kalau mirip orang Arab mungkin keren. Kalau kamu kayak A'rabi jangan salah dengar ya. A'rabi itu Arab Badui. Ini juga dalil bahwasanya ilmu punya pengaruh dalam menjauhkan seorang dari godaan syaitan. Karena kalau dia punya ilmu, dia akan terhalangi dengan izin Allah dengan ilmunya. Ini enggak boleh, itu enggak boleh, itu enggak boleh, itu enggak boleh. Karena dia punya ilmu. Kalau enggak punya ilmu, setan akan menggoda dia. Seperti Arab Badui tadi, dia enggak punya ilmu, dia jauh dari majelis Nabi SAW. Maka dia mudah digoda. Atau anak kecil tadi mungkin dia belum mengerti, digoda oleh syaitan. Maka seorang berusaha untuk ilmu agar dia tahu rambu-rambu, agar dia tidak melanggar rambu-rambu tersebut. Jangan seorang mengatakan, saya enggak perlu tahu deh. Saya enggak perlu tahu ya. Harus tahu ya. Araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi. Man lam ya'rifi syarra min al-khair yaqa fihi. Aku mengenal keburukan untuk menjauhinya, bukan untuk melakukannya. Siapa yang hanya kenal kebaikan tidak tahu keburukan, dia akan terjatuh dalam keburukan. Maka seorang kenal kebaikan, kenal keburukan, belajar. Jangan bilang, "Ustaz, kalau saya enggak tahu kan uzur." Enggak, kau dapat uzur kalau kau sudah berusaha cari tahu ternyata tidak tahu, itu baru uzur. Tapi kalau sejak awal kau tidak ingin tahu, namanya i'rad, itu berpaling, itu tidak ada uzur bagi orang yang mu'rid. Bagi orang berpaling tidak ada uzur. Uzur itu bagi orang yang sudah berusaha cari tahu, namun keterbatasan waktu dia karena dia harus mencari nafkah, akhirnya dia tidak sempat tuntut ilmu, kemudian dia terjatuh dalam kesalahan yang dia tidak tahu, itu baru uzur. Adapun orang sejak awal tidak menuntut ilmu dengan alasan kalau saya tidak tahu saya diampuni oleh Allah, itu bukan uzur, disebut dengan i'rad. Berpaling. Orang berpaling tidak dapat uzur. Tapi hadis berikutnya An Umayyah bin Makhshi as-Sahabi radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu jalisan wa rajulun ya'kul. Kata sahabat ini Umayyah, suatu hari Rasulullah SAW sedang duduk dan ada seorang makan di samping Nabi SAW atau dekat Nabi. Falam yusammillah. Orang ini tidak bilang bismillah. Hatta lam yabqa min ta'ami luqmah. Padahal makannya tinggal satu suap lagi habis. Satu piring mungkin ada. Satu piring berapa suap kira-kira?
Tergantung ya, tergantung berat badan. Misalnya 30 suap, dia sudah makan 29 suap, tinggal satu lagi, dia baru ingat. Falamma rafa'aha ila fihi, tatkala tinggal satu, dia bilang bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillah dari awal sampai akhir. Ketika dia terakhir, Rasul tertawa mendengar dia baca doa tersebut. Suma qala, kenapa Rasulullah tertawa? Rasulullah sebutkan, ma zala syaitanu ya'kulu ma'ahu. Tadi dia tidak bilang bismillah, sejak awal setan makan sama dia. Falamma dzakara Rasulullah istaqa'a ma fi batnihi. Ketika dia mengucapkan satu terakhir, bismillahi awwalahu wa akhirahu, akhirnya setan muntah semuanya. Karena dia bilang bismillah mencakup awal suapan yang pertama sampai suapan yang terakhir. Dari setan sudah makan dari suapan pertama sampai 29 kenyang, tahu-tahu muntah. Sampai ada ulama yang mengatakan kalau kau makan lupa cari makanan terakhir tambah satu. Udah kenyang. Bismillah tadi enggak lupa tambah satu lagi. Bismillah awal akhir muntah semua setan. Tapi udah lewat sudah kenyang udah enggak bisa muntah. Kalau masih ada waktu tambah lagi satu korma bilang bismillahi awalahu akhirahu, itu korma yang 30 muntah semua setan. Tapi ini dalil bahwasanya setan ikut makan perkara gaib yang kita tidak tahu. Jelas setan itu ada, terkadang kita merasakan kehadirannya ya. Tetapi kata Allah, innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Sungguhnya setan dan pasukannya melihat kalian sementara kalian tidak bisa melihat syaitan ya. Tidak bisa melihat syaitan. Tapi Nabi diberi kemampuan untuk melihat syaitan. Taib. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu ta'aman fi sittati min ashabihi. Suatu hari Rasulullah sallam makan satu makanan dengan 6 orang sahabatnya. Satu tempayan 7 orang, Nabi dan 6 orang. Berarti bertujuh. Biasa, jadi makan bareng itu berkah ya, makan bareng. Faja'a Arabiyan, datang seorang Arab Badui, fa'akalahu bilukmatain. Maka dia ambil dua suapan, ikut. Jadi orang ke-8 nimbrung Rasulullah biarin dia ambil. Kemudian Rasulullah SAW berkata, ama innahu law samma lakafakum. Seandainya dia tadi mengucapkan bismillah, ini makanan yang sedikit bisa cukup bagi kalian. Ketika dia tidak mengucapkan bismillah, berarti keberkahan makanan ini sebagiannya bisa hilang. Oleh karenanya makanan itu keberkahannya terkait dengan jamaah. Kalau satu tidak mengucapkan bismillah, khawatirnya pengaruh bagi yang lain. Ya. Makanya dia katakan di antara fungsi keberkahan tadi kata Ibnu Muflih, bahwasanya mengucapkan bismillah mendatangkan keberkahan. Diharapkan dengan makanan mungkin seadanya seorang bisa kuat beraktivitas dengan makanan tersebut. Meskipun kurang, yang penting dia bilang apa? Bismillah. Nah, ketika ada satu orang yang ikut makan tidak bilang bismillah, jadi keberkahan makanan tadi berkurang. Makanya mengatakan tidak cukup bagi kita. Karena ada sebagian dari makanan ini yang merupakan satu kesatuan diambil tanpa bismillah. Makanya menunjukkan bahwa dalam jamaah ada satu punya pengaruh, mempengaruhi yang lainnya, pengaruh yang lainnya. Maka ini isyarat seorang kalau bergaul dengan teman-teman yang baik, jangan sampai keberadaan dia bersama yang tidak baik, satu itu bisa mempengaruhi yang lainnya. Artinya kita bilang pembawa sial kalau bahasa kita. Gara-gara satu ini bikin sial bagi yang lainnya. Jangan sampai demikian. Makanya kisah tentang 3 orang dari Bani Israel yang solihin, yang kemudian ketika hujan mereka masuk di goa, kemudian kejatuhan batu. Maka akhirnya 3-tiganya berdoa. Akhirnya batu tersebut terbuka. 3-tiganya orang soleh. Kalau duanya orang soleh, satunya tidak soleh, kebuka atau tidak? Tidak kebuka. Tidak kebuka. Satu berdoa kebuka sedikit, satu berdoa, yang ketiga berdoa, 3 orang soleh akhirnya kebuka. Allah memberkahi kebersamaan di atas iman dan takwa. Lalu kita berjalan, ada satu yang enggak beres, tidak kita nasihati, tidak kita biarin aja, bisa jadi pembawa sial bagi kita, artinya menghilangkan keberkahan yang seharusnya Allah berikan kepada mereka. Maka benar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'minan. Jangan berteman kecuali dengan seorang mukmin ya. Kata Rasulullah SAW juga, wala ta'kulu ta'amaka illa mu'min. Jangan makan makananmu kecuali seorang mukmin. Itu berusaha kita bergaul dengan orang mukmin. Almaru ala dini khalilihi. Seorang berdasarkan agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Hendaknya seorang selektif melihat siapa temannya. Apalagi kita akan berteman dengan waktu yang lama. Kalau memang ada kebutuhan bisnis ya secukupnya. Bukan jadi teman dekat, ngobrol bareng, ketawa, ke sana kemari. Karena kita akan terpengaruh. Entah kita terpengaruh dia, entah dia terpengaruh kita. Karena pertemanan pasti
ada sinkronisasi. Oleh karenanya seorang waspada. Adapun kita keperluan dunia kepada siapa saja kita ketemu, mau orang kafir, mau siapapun boleh-boleh saja. Tapi kalau teman dekat, maka tidak boleh sembarangan. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya, wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ma'idatahu qala. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jika diangkat makanannya, itu selesai dari makanan, sudah dihidangkan terus diangkat hidangannya, sudah selesai. Qala, Rasulullah memuji Allah. Ini di antara adab berikutnya. Jadi adab tadi sudah kita sebutkan 3, mengucapkan apa? Bismillah, makan dengan tangan kanan, kemudian makan dari yang di depan. Tangan jangan berkelana ke sana kemari ya. Adab yang keempat, kalau habis makan memuji Allah. Ada beberapa pujian, minimal kita bilang alhamdulillah. Minimal kita bilang apa? Alhamdulillah. Ada juga memuji Allah dengan beberapa pujian. Di antaranya ini. Dari Abu Umamah bahwasanya Nabi SAW jika telah diangkat makanannya sudah selesai, qala, Rasulullah berdoa atau berzikir, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ya. Yaitu segala puji bagi Allah dengan pujian yang banyak, yang baik, yang penuh keberkahan dalam pujian tersebut. Ghairu makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana. Ini banyak pendapat tentang makna ghairu makfiyin. Tapi yang benar ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghairu makfiyin itu maksudnya Allah tidak pernah dicukupkan, yaitu Allah yang mencukupkan, tidak ada yang mencukupkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah, wa huwa yut'imu wa la yut'am. Maknanya sama. Dia orang yang beri, Allah yang memberi makanan dan tidak ada yang beri makan kepada Allah karena Allah tidak butuh makanan. Jadi maknanya ghairu makfiyin, Allah mencukupkan kita tanpa butuh kita sama sekali. Jadi Allah tidak ada yang mencukupkannya karena dia as-samad yang tidak butuh kepada siapapun. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. Dia memberi makan tidak dikasih makan. Itu maknanya ghairu makfiyin. Wala muwadda'in, dan tidak tertinggalkan, yaitu wala matruk. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah kita tinggalkan karena kita selalu membutuhkan Allah dalam segala hal. Terlebih dalam makanan kita juga butuh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tubuh kita butuh Allah Subhanahu wa taala. Maka makanan ini kita memuji Allah karena kita tidak bisa meninggalkan Allah sama sekali, selalu punya connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala mustaghnan anhu rabbana, dan tidak pernah kita merasa cukup dari Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb kami. Dan itulah hakikat tawakal seorang mukmin, senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara zikir pagi petang Nabi berdoa, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits fasli sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Itu fasli li sya'ni kullah. Ya Allah, perbaikilah segala urusanku tanpa terkecuali apapun urusanku, ya. Wala takilni ila nafsi tarfata ain, dan jangan kau biarkan aku bersandar kepada diriku meskipun sekejap mata. Jangan biarkan, selalu aku bersandar kepada engkau. Oleh karena orang yang paling tinggi tawakalnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sedetik pun tidak pernah terlepas dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa merasa membutuhkan Allah. Oleh karenanya orang di antara aplikasi dari tawakal adalah banyak doa. Orang yang sering berdoa menunjukkan dia selalu tergantung kepada Allah. Maka kita berusaha hafal doa-doa Nabi. Mau tidur berdoa, bangun tidur berdoa, mau keluar rumah berdoa, naik kendaraan berdoa, naik pesawat berdoa, masuk suatu kota berdoa, hubungan dengan istri juga berdoa, makan berdoa, habis makan berdoa, masuk WC berdoa, keluar WC berdoa, masuk masjid berdoa, keluar masjid. Senantiasa kita merasa butuh kepada Allah, ya. Nah, kita masuk masjid, Allah maftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka pintu rahmatmu. Nggak tahu di masjid mungkin kita malah nggak ambil faedah, malah main-main, malah mungkin maksiat di masjid. Di masjid malah buka-buka aurat, lihat berita di masjid, pada buka aurat situ di masjid, di rumah Allah dia buka-buka. Ada iklan-iklan wanita tidak terbuka auratnya. Bukan buka pintu-pintu rahmat. Kita dalam masjid pun butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Biar kalau ngaji bisa dengar, tidak ngantuk. Sehingga atau yang ngantuk rahmat Allah turun ketika ngantuk, mungkin juga. Tapi intinya senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal. Maka wala mustaghnan anhu rabbana, kami tidak pernah merasa cukup darimu wahai Rabb kami. Ini pernyataan tawakal bahkan ketika selesai makan, ya. Saya ulangi, ghairu makfiyin, yaitu Allah mencukupkan kita sementara dia tidak butuh kepada siapapun. Wala muwadda'in, yaitu tidak pernah ditinggalkan, senantiasa kita connecting dengan Allah Subhanahu wa taala.
wala mustaghnan anhu, dan tidak pernah kita merasa cukup ya. Adapun dunia kadang kita sudah cukup banyak. Makanan pun kita cukup ya. Sekarang udah cukup ya. Butuhnya nanti lain waktu. Tapi kalau Allah senantiasa kita merasa butuh. Tidak pernah kita merasa cukup meskipun sedetik pun. Itulah hakikat dari tawakal. Kita lanjutkan. Hadis berikutnya. Habis bab berikutnya. Berapa menit lagi azan? 9. Oh, masih ada satu lagi. Kita lanjut insyaallah. Hadis berikutnya an Muadz bin Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akala ta'aman faqala, ini mengucapkan pujian setelah makan dengan pujian yang lain. Ini salah satu pujian juga. Man akala ta'aman faqala, siapa yang makan kemudian berkata alhamdulilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini. Itu makan atau minuman? Karena makan ta'am bahasa Arab mencakup makanan dan minuman. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan aku makanan ini wa razaqanihi, dan berikan aku rizki makanan ini min ghairi haulin minni wala quwwah, tanpa daya dan upaya dariku. Ya, maka siapa yang mengucapkan demikian, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah, kita puji Allah, kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini antara doa yang hendaknya kita hafal. Alhamdulillah at'amani hadza ta'am wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Yang maknanya segala puji bagi Allah yang memberikan aku makanan ini, memberikan aku makanan ini dan beri rezeki kepada aku makanan ini tanpa ada daya dan upaya dariku. Siapa yang mengucapkannya akan diampuni dosa-dosanya. Maka jadilah orang suka memuji Allah Subhanahu wa taala agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yarda an 'abdihi idza akala al-akalah an yahmadahu 'alaiha wa idza syariba syarba an yahmadahu 'alaiha." Sungguhnya Allah ridha dengan seorang hamba jika makan suatu makanan dia puji Allah, dan jika minum suatu minuman dia puji Allah. Maka Allah ridha dengan hamba ini, bahkan ketika dia sedang berlezat-lezat sedang makan dia ingat kepada Allah. Biasanya orang lupa dengan Allah, tapi dia ingat kepada Allah. Bosnya nikmat yang makan ini ternyata dari Allah Subhanahu wa taala. Disebut oleh sebagian ulama, Imam Ahmad, ini akan disyariatkan kita memuji Allah setelah selesai makan. Disebut Imam Ahmad rahimahullahu taala karena daripada dia bengong, beliau kalau makan, setiap makan beliau memuji Allah, alhamdulillah. Setiap makan beliau alhamdulillah. Ya, mengulangi beliau alhamdulillah. Allah alam akan sanadnya, tapi disebut oleh sebagian ulama mungkin perlu dicek lagi tentang sanadnya apakah valid dari Imam Ahmad atau tidak. Tapi ini intinya yang menunjukkan bagaimana beliau semangat untuk memuji Allah dalam setiap suapan yang beliau masukkan dalam mulut beliau. Ya. Maka seorang berusaha memuji Allah. Bab berikutnya, babun la ya'ibu ta'ama wastihbabi madhihi. Bab janganlah seorang mencela makanan dan disunahkan untuk memuji makanan. Disunahkan untuk memuji makanan. Ya. Seorang berusaha tidak mencela makanan agar tidak meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ini pertama, ya. Kalau tidak suka dia tinggalkan. Kalau dia suka dia makan, kalau enggak suka tinggalkan. Tanpa harus dicela. Kalau dicela juga pertama meremehkan makanan, maka ini ternyata mungkin bagi kita enggak enak, ternyata dibutuhkan oleh orang lain yang lebih susah. Dan juga tidak menyakiti hati orang yang menyediakan makanan tersebut, ya. Dia sudah mungkin masak setengah hari, setengah mati, ternyata ketika dihidangkan ternyata dicela. Dan mungkin banyak wanita yang disiksa dengan suami model seperti ini. Istrinya sudah setengah mati masak, nggak enak, kurang sambal ya, kurang asin, kurang. Jadi tidak memuji istrinya tapi mencela. Padahal dia tahu istrinya sudah setengah mati, dari pagi pergi ke pasar beli ini beli anu, potong-potong sendiri, sudah nggak dikasih pembantu, motong sendiri. Setelah itu dicela. Maka tersayat-sayatlah hatinya gara-gara celaan apa? Suaminya. Keletihan yang dilakukan dari pagi sampai siang semuanya demi suaminya. Ternyata suami tidak merespon dengan baik tapi mencela. Maka seorang menghargai, ya. Kalau dia ingin memperbaiki, dia bilang dengan kata-kata yang Masya Allah enak, cuma bisa nggak tambah garam biar lebih enak. Ada bahasa yang lebih enak ya. Padahal nggak enak, cuma biar lebih enak. Biar lebih apa? Lebih enak. Padahal tidak enak. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
beliau berkata, qala ma'aba Rasulullah sallam ta'aman qat. Rasulullah sallam tidak pernah mencela makanan sama sekali. Ini ishtahahu akalahu, kalau Rasulullah sallam suka Rasulullah makan, wa in karihahu tarakahu. Kalau Rasulullah tidak suka maka Rasulullah tinggalkan. Ini salah satu dari mukjizat akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa di antara kita yang mampu seperti ini seumur hidup tidak pernah mencela makanan? Kalau kita tidak mencela makanan sehari itu pun susah, apalagi seumur hidup. Bisakah kita sebulan tidak mencela makanan? Susah. Sebagian kita dikasih makanan gratis, kita cela pun habis. Padahal sudah dicela tetap juga habis ya. Oleh karenanya ini di antara akhlak Nabi, dan Nabi komitmen dan menunjukkan bosnya Nabi kehidupannya bukan seperti kita kuliner sana, kita kan begitu ya, ada makan baru nih. Nabi tidak ada urusan. Makan ada, enggak suka dia tinggalkan. Makan dia tidak sibuk. Nabi bilang, cari makan ini, cari ini, kambing guling, kambing bolak-balik, kambing apa, enggak ada. Rasulullah tidak sibuk dengan makan ini, tapi ya kalau kita namanya juga umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya juga kita manusia penuh dengan kesalahan. Tapi maksud saya ini menunjukkan akhlak Nabi yang luar biasa. Dia bukan orang yang sibuk dengan apa? Kemewahan, sibuk dengan kuliner, tidak. Ada makanan beliau suka. Kalau suka dimakan enggak. Tidak sibuk komentari. Makanya disebutkan oleh sebagian ulama, Rasulullah tidak pernah mengatakan terlalu asin, terlalu asam, enggak pernah. Kurang banyak, kurang ini, enggak pernah. Makan ada, makan enggak. Itulah kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau enggak ada makanan pun dia tidak protes. Dalam hadis Aisyah betapa kali Rasulullah sering kalau pagi hari datang, "Indakum ta'am, ada makanan enggak?" Kata istrinya enggak ada. Kata Nabi, "Fa idzan ana shaim," kalau itu saya puasa. Rasulullah sering seperti itu. Ada makanan enggak? Enggak, kalau gitu saya puasa. Sampai Imam Bukhari menyebut ada 6 sahabat mengikuti tradisi Nabi. Yang datang kepada Imam Bukhari, riwayatnya si fulan, kalau datang pagi-pagi sama istrinya, ada makanan enggak? Enggak ada. Kata mereka, kalau gitu saya puasa. Subhanallah. Ini suami luar biasa. Kalau sama istri ada makan enggak? Enggak ada. Abi puasa. Insyaallah. Besok ada makan enggak? Enggak ada, Bi. Abi puasa. Besok ada makan enggak? Ente ngapain aja? Udah 3 hari Abi puasa. Maksudnya apa ini? Modus apa gimana? Subhanallah. Nabi luar biasa. Jadi bukanlah kehidupan dia kehidupan kuliner, enggak. Bukannya tidak boleh, tapi Nabi punya derajat yang lebih tinggi. Dia tidak melarang umatnya untuk makan yang enak-enak karena masalah boleh. Tapi kita bicara tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mencela makanan. Dan ini salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu juga menjaga hati orang lain. Kemudian an Jabir radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala ahlahu al-udma. Suatu hari Rasulullah SAW tanya, ada udma, yaitu udma itu kuah daging misalnya, marok gitu, yang sehingga dimasukkan roti supaya enak dimakan. Itu lauk tapi dalam bentuk cairan, itu kuah. Kalau kita apa namanya? Sayur, kuah, kaldu, itu namanya udum. Azan ya? Hah? Gimana? Faqalu ma indana illa khal. Maka istrinya mengatakan, kita tidak ada kecuali cuka. Cuka ya sesuatu yang tidak enak ya. Bukan marok, bukan daging ya. Cuka, namanya cuka. Fada abihi, kata Rasulullah, tidak apa-apa yang ada. Yang ada apa? Cuka ya sini cuka. Faja'ala ya'kul. Maka Rasulullah makan cuka tersebut, kasih roti. Itu enggak enak lah. Tapi Rasulullah SAW berkata, ni'mal udumul khal. Sebaik-baik sayur adalah cuka, sebaik-baik adalah cuka. Ya, maksudnya Rasulullah ingin menyenangkan hati istrinya, yang ada enggak apa-apa. Terus Rasulullah ingin ya nikmati yang ada. Kebetulan daging enggak ada, udah cuka aja kita makan. Dan sebaik-baik kuah adalah cuka, Rasulullah makan sebaik-baik kuah. Subhanallah. Jadi seorang menghibur diri dengan apa yang ada, menikmati apa yang ada sehingga tidak mencela makanan. Tapi demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.